Kita akan saksikan cerita perjalanan Nabi Elia dan janda Sarpat yang memberikan kepada Elia sisa roti yang dia miliki untuk bertahan hidup, dan juga Raja Ahab dan Ratu Isabel, dan juga Nabot orang baik di hadapan Tuhan. Selamat menyaksikan. Beri aku sepotong roti. Demi Allahmu yang hidup, aku tidak ada roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang aku punya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini hampir tidak cukup bagiku dan anakku sebelum kami mati. Jangan takut, buatkan sepotong roti kecil, lalu berikan roti itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Allah memberi hujan. Aku akan bersamamu, melihat apa yang Allah telah perbuat. Terima kasih anakku. Ini tugasku. Tuanku Elia. Sampai kapan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buliku akan habis? Sampai hujan turun dari langit. Hujan sudah lama sekali tidak turun. Jangan khawatir anakku. Tepung itu tidak akan habis, dan minyak itu tidak akan berkurang menurut firman Allah. Apa engkau percaya Allah? Iya, Tuanku Elia. Aku percaya pada Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atasmu anakku. Ini. Makan Terima ini. kasih. Tuanku, bangunlah, aku mohon Tuanku. Anakku, aku tidak tahu kenapa dia. Apa yang harus aku lakukan denganmu, ya abdi Allah? Apakah kedatanganmu untuk menyikap dosa-dosaku dan menyebabkan anakku mati? Berikan anakmu kepadaku. Ayo. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ya Allah, ya Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah yang Maha Agung. Dan terpujilah Engkau, karena Engkau telah mendengar doaku. Engkau telah mendengar doaku, ya Allah. Engkau telah mendengarkan doaku. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Kemari, anakku. Kemari. Lihatlah. Lihatlah ini. Ini anakmu. Anakku. Sekarang aku tahu. Aku tahu bahwa kau adalah abdi Allah. Dan bahwa firman Allah yang kau ucapkan itu adalah benar. Apakah engkau yang mencelakakan Israel? Bukankah itu mungkin? Kaulah penyebab bencana terbesar bagi seluruh bangsa Israel. Lalu menghilang begitu saja bertahun-tahun. Engkau dan keluargamu adalah pembuat masalah, sebab engkau meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan engkau telah mengikuti dewa Baal. Elia. Mengapa? Mengapa kau datang? Apa yang kau inginkan? Aku ingin engkau kumpulkan semua orang ke tempat pertemuan di Gunung Karmel. Dan juga membawa 450 nabi dewa Baal. Dan 400 nabi dewa Asyera. Mereka yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja Ratu Isabel. Apakah maksud dari pertemuan itu? Engkau akan lihat dan akan tahu. Aku akan mendahuluimu ke gunung. Dan semua akan melihatku di sana. Jangan lupa bebaskan Obaja. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Allah itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal itu Allah, ikuti dia. Bawakan 2 ekor lembu jantan kemari. Biarlah nabi-nabi dewa Baal memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu api, tanpa menaruh di atas api. Dan aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, tanpa menaruh di atas api. Kemudian biarlah para nabi Baal memanggil nama dewa mereka. Dan aku pun akan memanggil nama Allah. Dan Allah menjawab dengan api. Dialah Allah yang agung. Engkau tidak akan menang, Elia. Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal. Datanglah padaku.
penuhi 4 buyung dengan air, dan tuangkan air itu ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Dewa Baal, 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 Dewa Baal. Ya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, hari ini biarlah diketahui bahwa Engkau adalah Allah bangsa Israel. Dan aku ini hambamu. Atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Allah, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Allah. Tangkaplah Nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Bawa mereka ke tepi sungai Kison dan bunuhlah mereka di sana. Pergilah dan lihatlah ke arah laut. Tidak ada apa-apa, Tuanku. Pergi dan lihatlah. Tidak ada apa-apa, Tuanku. Aku tahu, anakku. Pergi dan perhatikan baik-baik. Tuanku, ini yang ketujuh kalinya aku pergi melihat. Aku tahu, anakku. Aku tahu. Pergi dan lihatlah untuk yang terakhir kali. Tuanku, ada awan sebesar telapak tangan manusia muncul dari laut. Pergi dan katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan yang lebat. Pergilah. Katakan padaku, suamiku sayang, apakah engkau tahu yang menyebabkan langit terbelah? Terpujilah Dewa Baal karena anugerahnya. Jangan cepat berkesimpulan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak suka nada suaramu. Tragedi. Sebuah tragedi telah terjadi atas kita. Tragedi. Katakanlah. Bicaralah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seluruh Nabi Baal terbunuh. Semuanya tewas. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana? Elia telah memenangkan tantangan antara dirinya dan seluruh Nabi Baal. Kemudian Allah Ibrahim, Ishak, dan Yakub menjawab doanya, api turun dari langit dan menghabiskan kurban bakaran Elia di hadapan semua orang. Tetapi di lain pihak, Dewa Baal tidak menurunkan api dari langit. Mengapa kau tidak menghentikan pembunuhan masal itu? Tidak berbuat sesuatu? Dewa Baal pun tidak melakukan apa-apa. Dan kenapa? Mengapa nabi-nabiku dibunuh? Mengapa? Karena Elia memerintahkan agar mereka semua ditangkap dan dibunuh. Tapi kau raja, di mana kau berada? Mengapa kau tak hentikan pembunuhan keji itu? Mengapa? Aku? Semua orang berteriak, Allah adalah Allah. Allah itu Allah. Elia. Elia artinya Allah adalah Allah. Semua di pihak Elia. Dan melakukan apa yang dikatakannya.
Apa yang bisa kulakukan? Bahkan Dewa Baal pun tidak berbuat apapun. Semoga para dewa menghukum aku seberat-beratnya. Jika besok pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu, Elia, sama dengan nyawa salah seorang dari antara mereka. Pergi. Pergilah. Pergi dan beritahu dia tentang ini. Pergilah. Apalagi kau tunggu? Pergilah. Pergilah. Aku akan meninggalkanmu di sini. Dapatkah aku pergi bersamamu? Tidak, tidak. Aku akan menunggumu di sini. Mungkin untuk waktu yang lama. Allah melindungimu. Selamat berpisah. Engkau tahu aku mendengarkan suara Allah. Dialah satu-satunya penuntunku. Ya Allah, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu nanti terlalu jauh. Mengapa kau memandang sedih pada kebun itu? Aku ingin menambah kebun kita. Tetapi Nabat menolak menjualnya kepada aku. Katanya kebun ini milik pusaka nenek moyangnya. Mungkin saja ia tamak. Berikan yang ia mau. Tidak. Dia anggap sesuatu yang sakral. Dan dia pikir, jika menjual milik pusaka nenek moyangnya itu akan tidak menghormati Allah. Apa katamu? Nabot menyembah Allah. Jangan risau sayangku. Aku akan mengurus hal itu untukmu. Ayo makan dan minum dan bergembiralah. Aku akan berikan kebun anggur Nabot padamu. Caranya? Jangan khawatir. Beri saja aku waktu. Aku hanya minta waktu. Aku dapat kebun. Caranya? Aku akan bertemu dengan para tetua kota ini. Dan apa tujuan pertemuan itu? Menurutmu?
bersekongkolan melawan Nabot. Tentu saja. Tapi dia warga yang baik. Warga yang baik. Tapi ia menolak menjual kebun padamu. Benar. Ia menolak menjual kebun kepadaku. Semua sudah kuatur, sayangku. 2 saksi palsu akan menentang Nabot. Dan seorang hakim teman kita, tetua kota, untuk merajamnya. Cantik. Rencana yang bagus. Apa yang kau kerjakan di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah semesta alam. Orang-orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan masbah-masbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah, dan mereka ingin mencabut nyawaku juga. Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapanku. Pergilah, kembalilah ke jalanmu, dan urapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Aku akan menyisakan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang lututnya tidak bertelut kepada Baal, dan semua orang yang mulutnya tidak mencium dia. Izinkan hamba pamit pada orang tua untuk mengikutimu. Pulanglah. Apa aku menghalangimu? Ayah, ibu, aku akan mengikuti Elia, nabi Allah, yang telah melemparkan jubahnya padaku. Ia telah mengurapi aku sebagai nabi bagi seluruh Israel. Aku akan melayaninya sampai ia berangkat. Pergilah, nak. Kiranya Allah besertamu di sepanjang hidupmu. Pergilah. Kau dengar yang dikatakan 2 orang saksi itu? Aku dengar. Tetapi demi Allah yang hidup, aku sama sekali tidak mengutuk. 2 orang saksi. 2. Aku tidak bersalah. Aku tidak mengutuk siapapun. Sebaliknya, kau menghina Allah dan menghina Raja. Menurut hukum kau dinyatakan bersalah. Aku tidak bersalah. Mereka berkata dusta. Kau patut dihukum mati dengan dilempari batu karena telah menghina Allah dan Raja. Sungguh, aku tidak bersalah. Bohong. Bohong. Apa besok engkau mau pergi ke kuil Baal dan beribadah? Apa ada gadis-gadis baru? Aku akan ajak gadis-gadis desa untuk menjadi pelayan-pelayan di kuil nanti. Mudah-mudahan. Keinginanmu selalu menyenangkan. Apa?
sudah mati. Bah, mati. Sebuah hadiah untukmu. Keras kepala. Tidak dengarkan aku. Aku tahu kau akan senang. Biarkan dia di sini. Tentu saja. Atasku, hal ini berhubungan dengan Ahab. Apa yang ia lakukan kali ini? Ia membunuh orang tak bersalah dan merampas kebunnya. Allah memerintahku untuk mengatakan kepadanya, apakah engkau telah membunuh dan merampas miliknya? Dan dia memerintahkan aku juga untuk mengatakan, di tempat anjing-anjing menjilati darah Nabot, disitulah anjing-anjing akan menjilati darahmu. Apakah engkau aman? Ia yang bicara sebagai nabi harus juga siap mati sebagai seorang nabi. Aku dalam genggaman tangan Allah. Aku akan tetap di sini. Kiranya Allah besertamu. Dan kau juga anakku. Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Beraninya engkau berbicara seperti ini pada raja. Jika istriku mendengar perkataanmu seperti yang didengar dua orang saksi ini, ia akan mengoyak-ngoyak dirimu berkeping-keping. Engkau menyembah dewa-dewa orang Amori yang telah dihalau Allah dari tanah Israel. Engkau menjadi orang kotor, tak bermoral. Makam tempatnya orang mati. Aku berdosa, kejahatanku besar di mata Allah. Menjauhlah dariku, menjauhlah. Memegang cermin di depan wajahku. Dan kulihat makhluk menyeramkan. Hamba tidak mengerti, Tuanku. Elia berbicara menentang hukuman pada Nabot. Nabot tidak bersalah. Nabot tidak bersalah. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah palsu, kebohongan, dan kejahatan. Aku harus pergi melihat Ahab. Kali ini apa yang Ahab lakukan, Tuanku? Untuk pertama kalinya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Sebab ia sesungguhnya telah merendahkan dirinya. Oleh sebab itu, dalam masa pemerintahannya, Allah tidak akan mendatangkan malapetaka. Pemerintahannya tidak lama lagi berakhir. Dan bagaimana dengan Isabel? Isabel, tanpa raja, ia bukanlah ratu. 3 tahun lamanya sejak Ahab merendahkan dirinya di hadapan Allah. Pada tahun ketiga, ia memutuskan untuk bersekutu dengan kerajaan Yehuda guna menantang perang melawan Aram Syria. Ahab meminta nasihat pada Imam Baal yang menjanjikan kemenangan. Tetapi seorang Nabi Allah yang bernama Mika berdiri sendiri, tidak menyetujui kebohongan dan merendahkan Nabi-Nabi Baal itu dan menyatakan kebenaran Allah bahwa Ahab akan terbunuh di medan perang. Di mana anjing-anjing menjilati darah Nabot, di situ pula anjing-anjing akan menjilati darahmu, ya Ahab. Apa
Apa yang dapat kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat jauh? Biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Permintaan yang sulit. Itulah harapanku. Dengar Elisa, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu. Jika tidak, tidak akan terjadi. Engkau tahu bahwa aku akan bersamamu sampai hari-hari terakhir. Dan aku juga ingin sekali engkau tinggal di dekatku hingga saat terakhir. Bapakku!